Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi belajar dari biografi, di mana pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai pengertian, kemudian ciri-ciri serta macam-macam dari biografi tersebut. Kemudian selanjutnya yakni adalah kata biografi yang berasal dari dua kata, yakni bio yang berarti hidup dan graf yang berarti huruf ataupun tulisan, sehingga biografi dapat diartikan sebagai sebuah tulisan atau narasi yang membahas tentang kehidupan seseorang. Isi tulisan itu dapat dimulai dari kelahiran sampai dengan kematiannya, atau dapat juga dari sebagian hidupnya, yang biasanya biografi ini ditulis oleh orang lain. Kemudian apa sih bedanya biografi dengan autobiografi? Jika sebelumnya kita sudah mengetahui bahwasanya biografi itu adalah sebuah riwayat seseorang yang ditulis oleh orang lain, sedangkan autobiografi merupakan tulisan atau narasi yang berisi riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. Kemudian apa sih yang ditulis oleh orang lain tersebut mengenai biografi dari tokoh itu? Oke, ini dia. Yang pertama adalah tentu saja data pribadi dari seorang tokoh tersebut, yang dimulai dari nama, latar belakang, riwayat pendidikan hingga riwayat pekerjaannya. Kemudian yang kedua adalah hubungan tokoh dengan keluarga, teman, kerabat dekat, ataupun dengan tokoh-tokoh lain yang memunculkan ide atau gagasan mengapa dirinya berprestasi ataupun memiliki karya. Nah, kemudian yang ketiga adalah prinsip hidup, cita-cita, perjuangannya dia pada saat dia hidup atau seorang tokoh ini melakukan kehidupannya. Yang keempat atau yang berikutnya adalah hasil perjuangan, ya. Hasil perjuangan yang telah atau belum dicapai di sini dituliskan di dalam biografi. Kemudian yang terakhir adalah karya atau prestasi dari seorang tokoh tersebut yang pernah dicapai dan dikenang hingga saat ini. Tentu saja ini adalah beberapa hal yang setidaknya harus ada pada biografi tokoh. Jadi ada beberapa hal mulai dari data pribadi hingga karya ataupun prestasi yang harus ada dalam narasi mengenai biografi seseorang atau biografi tokoh tertentu. Kemudian apa sih manfaat dari membaca biografi tokoh tersebut? Pastinya ketika kita mau melakukan sesuatu harus memiliki manfaat dong. Yang pertama adalah memunculkan kesadaran diri bahwa kita harus belajar agar berhasil seperti tokoh tersebut. Kemudian yang kedua adalah memunculkan rasa bangga kepada tokoh di bidang apapun. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan pengalaman hidup bahwa suatu keberhasilan dapat diraih dengan bekerja dan juga dengan pengorbanan. Jadi, manfaat ketika kita membaca biografi adalah memunculkan kesadaran dalam diri kita untuk selalu belajar, untuk selalu bangga dengan apa yang kita korbankan, dengan apa yang kita kerjakan, sehingga akan membuat proses kehidupan kita akan semakin bernilai dan juga bermakna. Kemudian pembahasan berikutnya adalah ciri-ciri biografi berdasarkan isinya. Yang pertama tentu saja adalah informasi faktual mengenai tokoh tersebut. Gak mungkin dong kita akan membicarakan suatu tokoh yang fiktif ataupun yang hanya ada di film, ya kan? Karena ini adalah biografi tokoh, bukan biografi film. Kemudian yang kedua adalah terdiri dari struktur biografi. Struktur biografi itu terdiri dari orientasi, peristiwa atau permasalahan, dan reorientasi. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan pengalaman hidup tokoh. Nggak mungkin
berdasarkan pengalaman hidup sendiri ya toh. Jadi berisi informasi yang sesuai dengan kenyataan atau faktual dari tokoh tersebut yang kemudian digambarkan oleh seseorang yang menuliskan biografi itu dalam bentuk narasi. Pada struktur biografi tadi diceritakan bahwasanya ada orientasi, ada peristiwa, dan reorientasi. Nah, yang dimaksud dengan ketiganya itu apa? Nah, kalian bisa baca di layar mengenai apa itu orientasi, apa itu kejadian penting, dan reorientasi. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita lihat contoh biografi yang sudah penulis sajikan. Baik, yang pertama adalah mengenai W.S. Rendra dan juga Mozart. Yang kedua adalah Fibonacci dan George Simon Ohm. Dan yang ketiga adalah mengenai Pattimura dan Bapak Yusuf Habibie. Baik, usai sudah penjelasan mengenai materi tersebut, tetap berpikir jernih, tetap selalu jaga kesehatan di era pandemi, jangan lupa beribadah dan selalu berbuat baik kepada sesama. Akhirul kalam, ila qawli thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.